tugas saya itu menyalakan 6 Petromax dulu waktu kecil. Jam setengah 5 saya sudah nyiapkan ada 6 Petromax dan 4 lampu talpe, lampu lentera. Saya buat ijazahnya, ijazah SD, ijazah madrasah 1, ijazah SD negeri 1. Sekarang saya kitab gundul ya bisa, ya artinya kitab kuning lah orangnya, kitab kuning ya bisa. Jadi pembicara di sejumlah universitas, gelarnya insinyur gitu ya, karena orang mungkin karena saya pikir saya orang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini KM Hafiz bisa bersua langsung dengan Bapak Ahsanul Kossasi, saat ini dalam posisi jabatan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI di AKN 3 ya Pak. AKN 3. Oke. Ada banyak hal sebenarnya Pak Ahsanul ini, kebetulan ini rumah kelahirannya. Yeah. Rumah kelahiran di Desa Daramesta, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Pak, saya pengen tahu nih, ada perubahan apa saja di ruangan ini dari sejak masih ada almarhum orang tua dengan yang sekarang. Ruangan ini perbedaannya gitu. Saya harus merefresh pemikiran saya mundur sekitar 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu ya. Saya lahir di sini, artinya saya baru mengingat semua kegiatan saya di atas usia saya di 9 tahun. Ya. Oh, di atas setelah 9 tahun. Saya lahir di sini, di rumah sebelah. Lahir saya di situ. Dulu rumah ini adalah pandai besi kakek saya ya. Kakek saya itu seorang pandai besi yang membuat ini. Oh. Nah, ini dia membuat ya, ini dari mulai semua dia buat di sini. Sehingga kadang-kadang saya tiap pulang sekolah di depan seberang jalan itu, setelah pulang sekolah saya bantu untuk membuat pembakaran gitu ya. Kakek dulu. Nah, kemudian itu SD, SMP saya pindah ke Sumeneb ikut kakak saya, ikut bapak saya, Kiai Bahak, pindah ke Sumeneb. Rumah ini praktis saya rubah total ya, karena memang sudah tidak ada lagi kegiatan pandai besi, sudah nggak ada yang meneruskan. Sehingga rumah ini saya, karena banyak tamu setelah saya jadi anggota DPR, rumah ini saya renovasi seperti ini adanya. Renovasinya setelah jadi anggota DPR? Setelah anggota DPR. Pada saat saya sebenarnya bukan politisi, tapi saya dasarnya itu profesional, politisi yang latar belakangnya profesional. Politisi saya umurnya cuma 5 tahun. Saya cuma 5 tahun jadi politisi, tapi 20 tahun saya berkarir sebagai profesional di financial institution, ya, di kalangan perbankan, di multi finance, di financial services, beberapa kegiatan ya, termasuk bahkan di luar negeri. Setelah itu saya merasa saya harus berkiprah di bidang yang lain. Setelah jabatan puncak saya di perbankan itu, saya merasa sudah cukup, sehingga saya lari ke politik 5 tahun. Kemudian sekarang jadi birokrat, komplit sebenarnya ya. Pengalamannya. Oke, sebelum ini masih review lagi nih. Ini ikut bapak ya ke Sumeneb. Ini kan hidupnya di pesantren kalau ikut bapak. Iya. Dulu saya mondok di sini pun, saya ngaji di seberang di Bandungan namanya. Tiap sore saya pakai obor. Ya. Tugas saya itu menyalakan 6 Petromax. Dulu waktu kecil jam setengah 5 saya sudah nyiapkan ada 6 Petromax dan 4 lampu talpe, lampu lentera. Itu saya jejer. Itu tugas saya sebagai anak laki-laki. Nyalakan Petromax dan 4 lentera, kemudian 2 obor. Nah, obor itu disiapin untuk berangkat ngaji, sehingga pada saat mau adzan Petromax saya nyalakan, saya pompa, namanya strongking dulu ya. Iya, strongking. Nyala 4-4-nya, karena saya masih kecil, biasanya kakek saya yang menaikkan ke atas di 6 tempat yang dengan Petromax. 4 diantaranya lampu lentera itu biasanya di kamar. Ditaruh, setelah ditaruh baru saya ambil obor, saya berangkat ngaji.
sebelum maghrib saya sudah harus ada di tempat saya ngaji. Ada 2 tempat, di Bendungan sama di Tuko sini. Di Bendungan saya ngaji mulai dari baca Al-Quran ya. Di Tuko saya ngaji kitab kuning. Oh, ngaji kitab kuning. Saya di situ. Terus kegiatan saya itu pagi sekolah dasar. Di depan ini. Di depan ini. Setelah sekolah dasar pulang jam 1, jam setengah 3, jam 2 saya sekolah madrasah di Lentang. Oh, masih sekolah madrasah lagi? Saya 2 ijazahnya, ijazah SD, ijazah madrasah 1, ijazah SD negeri 1. Oh. Jadi saya sorenya sekolah madrasah, pulang sekolah madrasah, saya nyalain lampu tadi, ngaji malamnya. Itu kegiatan rutin sampai saya pindah ke Sumeneb. Sampai pindah ke Sumeneb? Ya, pindahan ke Sumeneb itu karena saya dulu naik sepeda dari sini ke Panglekur, itu lumayan 15 kilo ya, naik sepeda tiap hari SMP. Melelahkan, sehingga mungkin orang tua saya nggak tega. Akhirnya saya pindah ke ikut bapak di Sumeneb. Di situ saya dengan ngaji lah, dengan kan ada pesantren di situ, sehingga ikut mondok juga di situ bersama dengan teman-teman yang sekarang sudah nyebar di seluruh Indonesia. Teman-teman banyak juga yang sukses. Ini sebelumnya pernah sempat jadi pembimbing baca kitab juga di pesantren. Itu masih berlangsung atau masih karena kesibukan? Sekarang kesibukan enggak, saya baca sendiri saja. Dulu hanya sampai Jurumiyah Izi, mungkin semua pondok pesantren tahu lah ya itu. Jadi sekarang saya kitab gundul ya bisa, ya artinya kitab kuning lah orangnya, kitab kuning ya bisa. Itu tetap saya jalankan rutin, dan ya saya latar belakangnya orang kampung, orang ya dulu kan tidak ada listrik, ya, tidak ada lampu, setiap hari ya sarungan gitu. Nah setelah itu saya sekolah di SMP. SMA saya sudah pindah ke Jakarta. SMA-nya sudah pindah ke Jakarta? SMA saya 2 tempat, 1,5 tahun di SMA Negeri 1 Sumeneb, 1,5 tahun sisanya saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. SMP sampai lulus sini? SMP sampai lulus di sini. Ini kan dari latar belakangnya juga ada latar belakang santri. Kemudian dari sisi pertanian misalnya, itu pernah jadi dari HKTI, jadi Gatara, itu gimana? Jadi ini ceritanya panjang sekali, karena di tahun 2001, di tahun 98 pada saat krisis, saya membuat satu program namanya IEDP, Integrated Economic Development Program, membuat satu integrasi pertanian ya, mulai dari penangkaran, pembibitan, sampai budidaya padi, sampai dengan panen, sampai dia menjadi packaging dalam bentuk beras. Itu dibiayai oleh USDA, United States Department of Agriculture. Dibiayai. Bahkan saya menjadi sosialisasi ilmu pertanian, karena saya mempelajari ilmu pertanian antara bagaimana antara petani, antara pengepul, antara tengkulak, untungan mana gitu, dipelajari sama saya. Sehingga saya dapat program itu yang dijalankan oleh USDA itu grant yang harus saya pertanggungjawabkan, dan sukses di Medan. Saya 2 tahun di Medan, salah satunya membina koperasi pertanian di sana. Kemudian di Malang, di Cimahi, Bandung. Ya. Tapi yang paling besar pertaniannya adalah di Medan. Di Medan itu ratusan hektar saya kelola pertanian, sampai dia punya rice mill sendiri, ya, mesin giling sendiri. Nah sampai saya jadi pembicara di sejumlah universitas. Gelarnya insinyur gitu ya, karena orang mungkin karena saya pikir saya orang pertanian, banyak piagam-piagam yang saya terima di sini, mungkin kamu lihat yang saya taruh di tembok itu gelarnya insinyur. Ditulis insinyur, padahal bukan insinyur, tapi mereka dari IPB juga ada, ya, nulis saya insinyur gitu. Ya, jadi ya saya bukan insinyur, tapi saya memahami ilmu pertanian karena saya dari kecil tahu ilmu pertanian itu secara ya, di seberang ini kan sawah terus, sawah melulu. Secara alami ya, karena lingkungan saya tahu, dan bagaimana distribusi pupuk saya pelajari, sampai tahun 2000 saya ketemu ketua HKTI Pak Prabowo ya, ketua umum HKTI, dengan sejumlah program yang saya punya, saya dekat dengan beliau. Akhirnya saya jadi wakil ketua umum HKTI sampai sekarang.
Oh, jadi wakil ketua. Wakil ketua umum HKTI. Jadi prosesnya karena waktu itu ada program yang Iya, ada keren jalan. itu. Jadi tidak hanya nama, saya membawa satu program yang sudah jalan. Karena memang pada saat Indonesia ini di tahun 2004 ada pemilihan langsung, otomatis semua pendekatan kepada rakyat dengan berbagai program itu dibutuhkan, sehingga program saya dipakai. Termasuk juga dengan koperasi. Ratusan koperasi di bawah binaan saya seluruh Indonesia sampai sekarang, dan saya juga masih punya koperasi di Petukangan Sekalatan di Pesanggerahan sampai sekarang berjalan Yang dengan baik. koperasi Merpati ya. Koperasi Merpati dan koperasi di sejumlah tempat. Di Medan juga ada koperasi yang saya kelola, sampai hari ini saya jadi wakil ketua umum Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Jadi memang berproses dari pertanian, berproses dari bawah. Di organisasi yang membutuhkan massa, yang dibutuhkan keterlibatan masyarakat banyak, itu saya pasti ada. Di pertanian saya di HKTI, di koperasi dengan sejumlah kegiatan perkoperasian pada saat itu zaman Indonesia krisis, koperasi ini kan menjadi booming. Bahkan ada penjaminan keuangan koperasi, di mana Pak Koperasi menjamin kredit bank pada saat itu zaman Pak Adi Sartono. Kemudian saya jadi pengurus PSSI juga. Jadi urusan bola ini semua adalah urusan basis massa semua ini. Basis massa. Jadi di sepak bola saya kenal seluruh teman-teman di Asprof di provinsi seluruh Indonesia. Di pertanian di HKTI saya kenal seluruh DPD HKTI seluruh Indonesia. Karena saya sebagai wakil ketua umum Dekopin, di teman-teman di perkoperasian saya juga bagian dari orang yang terlibat, dan terlibatnya itu bukan hanya taruh nama ya, tapi ya terlibatnya betul-betul terlibat keliling Indonesia menyampaikan program. Oke, ada dua sudah ya, jadi pesantren, kemudian kalau kemudian mau nantang Pak Ahsanul untuk kemudian baca kitab kuning mungkin bisa. Kemudian yang kedua, kita sudah masuk ke dunia pertanian ini karena kebetulan beliaunya juga sampai sekarang masih sebagai wakil ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kita pending dulu karena kita lanjut di season kedua.